Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, atas nama kebajikan. Apa kabar mahasiswa Universitas Dina Sarana Informatika, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi? Pada hari ini, bagi sekali, saya Rofika Tahap Mediala, sebagai dosen pengampu mata kuliah dan manajemen, dapat bertemu Anda kembali di pertemuan 6. Baik, teman-teman, izinkan saya share screen tentang pertemuan 6 sekarang. Bagaimana teman-teman? Sudah terlihat tampilan PPT pertemuan 6 yang akan kita bahas tentang publikasi dan promosi event di layar komputer atau handphone Anda. Saya harap sudah lihat semuanya. Baik, pada pertemuan 6 hari ini kita akan membahas tentang publikasi dan promosi event. Promosi berasal dari kata promotion, yaitu istilah bahasa Inggris yang diambil dari kata dasar promote yang artinya memperkenalkan. Mengapa publikasi dan promosi merupakan hal yang penting dalam event management? Karena keberhasilan suatu event akan dilihat dari bagaimana publikasinya dan dikenal dan diketahui orang banyak sampai sejauh mana. Makanya event yang berhasil itu memerlukan bantuan media massa untuk mempublikasikan dan mempromosikannya. Dengan adanya promosi yang dicanangkan dengan baik, tujuan untuk menarik minat calon peserta dan mendatangkan pengunjung atau pembeli yang sesuai dengan target promosi. Maka dari itu kita membutuhkan langkah-langkah dalam perencanaan promosi. Di antaranya, satu, mengidentifikasikan pendengar sasaran atau siapa target audiens kita yang akan berpartisipasi dalam event itu. Kemudian menentukan tujuan komunikasi atau promosi yang kita adakan. Kemudian merancang pesan yang akan kita sampaikan di dalam media komunikasi promosi nanti, lalu memilih saluran komunikasinya yang mana, dan menentukan anggaran promosi total, kemudian memutuskan bauran promosi, iklan promosi, penjualan PR dan organisasi penjualan, lalu mengukur hasil-hasil promosi itu dan mengolah serta mengkoordinasi proses komunikasi pemasaran. Ada beberapa metode promosi yang dapat dilakukan sebagai event organizer. Pertama dengan memasang iklan, yang kedua dengan promosi penjualan atau sales promotion, kemudian ada penjualan pribadi atau kewirausahaan, dan yang keempat adalah dengan cara hubungan masyarakat atau publisitas. Pertama kita akan bahas tentang bagaimana cara mempromosikan lewat iklan. Kita harus mengetahui dulu iklan yang kita pasang di media yang berjenis apa. Ada below the line dan ada above the line. Kalau above the line itu adalah media massa mainstream, meliputi media massa cetak, radio, dan televisi yang sudah mempunyai periodisitas terbit secara teratur kepada khalayak. Sedangkan below the line adalah media massa non-periodik, di mana tidak mempunyai ketetapan waktu yang sama untuk mempublikasikan sesuatu, gitu ya. Namanya juga media massa non-periodik. Contohnya adalah billboard, spanduk, giant banner, katalog, brosur, atau selebaran, gitu ya. Jadi sifatnya non-periodik. Kalau above the line itu adalah media mainstream yang mempunyai keteraturan waktu dalam menyampaikan pesannya kepada halayak atau periodisitas. Sedangkan kalau below the line itu tidak mempunyai keteraturan waktu dalam menyampaikan pesannya kepada halayak. Nah, yang kedua adalah dengan cara sales promotion. Sales promotion itu adalah dengan menggunakan tenaga penjualan di dalam event. Sebagai contoh, Anda berinisiatif untuk membuat diskon khusus, adanya entertainment atau hiburan sebagai selingan dari event yang akan Anda buat, dan juga adanya pameran atau membuat stand-stand khusus yang menunjang tenaga penjualan untuk berkontribusi meningkatkan penjualan. Dan yang ketiga adalah public relations. Public relations di sini biasanya digunakan oleh event organizer yang ingin menyelenggarakan event berskala besar. Bentuk-bentuk kegiatannya adalah dengan teknik press release atau konferensi pers. Press release ini adalah lembar yang dibuat oleh humas suatu organisasi terkait pemberitahuan secara resmi dari organisasi tentang launching produk atau tentang klarifikasi sesuatu yang terjadi pada organisasi dan juga pengumuman lainnya. Kalau konferensi pers adalah kegiatan yang memang secara
khusus diadakan oleh humas organisasi dengan mengundang teman-teman pers dan melakukan tanya jawab serta interview kepada perusahaan yang memiliki humas tersebut. Kemudian diadakan juga tanya jawab berdasarkan press release yang dibuat, gitu ya. Jadi tujuan public relations membuat press release dan konferensi pers ini adalah mengundang wartawan untuk menghadiri acara yang diselenggarakan. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada para wartawan yang diharapkan dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Selain itu, jika kita memilih metode public relations, ada juga dengan teknik donasi, di mana event organizer mengadakan event yang sebagian hasilnya akan disumbangkan atau sebagai dana sosial. Nah, bentuk promosi yang efektif ada beberapa cara, diantaranya membuat brosur jelas. Brosur di sini digunakan sebagai media komunikasi untuk mempromosikan suatu kegiatan atau event. Selain itu, untuk mencari peserta yang berisikan tema, waktu, tempat, dana stand, keuntungan-keuntungan atau point selling yang akan diperoleh jika calon pengunjung hadir dalam event itu. Kemudian, kita bisa dapat membuat iklan di media cetak dan elektronik. Kemudian untuk event skala besar biasanya diadakan konferensi pers atau press conference. Kemudian membuat undangan khusus kepada target pengunjung potensial. Membuat direct email yang isinya juga pemberitahuan atau pengumuman terhadap event yang kita nanti selenggarakan. Selain itu, kita juga bisa iklan melalui internet atau website atau media online. Kemudian kita membuat poster, maka dari itu setiap kelompok nanti diharuskan untuk membuat poster sebagai media publikasi, mengumumkan tentang event yang akan diselenggarakannya, kemudian spanduk-spanduk promosi, kemudian stiker promosi jika diperlukan, kemudian souvenir promosi seperti layaknya goodie bag yang akan disiapkan, disiapkan dan diberikan kepada pengunjung atau partisipan, balon udara, billboard, baliho, umbul-umbul promosi, atau hanging banner, katalog pameran, atau promosi media lokal. Nah, dalam membuat media promosi itu ada strategi yang perlu Anda pertimbangkan. Di antaranya adalah, pertama, membuat gambar ilustrasi yang sesuai dengan tema event. Jelas ada aplikasi desain grafis di sini saat membuat media publikasi. Carilah gambar atau ilustrasi yang memang sesuai dengan tema event. Jangan mencari ilustrasi yang sangat kontradiktif dengan tema event yang sedang diusung. Yang kedua adalah menampilkan wajah artis atau nama-nama penampil secara mencolok dan kontras dengan warna dasar. Karena ini adalah unsur popularitas yang akan kita manfaatkan dalam membuat gaung atau besar acara yang akan kita selenggarakan. Mungkin disebut dengan unsur prominent ya, tokoh publik. Bisa artis atau public figure lain, atau ilmuwan, atau dosen, atau entrepreneur, atau influencer, dan lain sebagainya. Kemudian menampilkan informasi tempat, waktu, pelaksanaan, dan harga tiket Anda masuk untuk memberikan informasi secara lengkap kepada calon pengunjung atau peserta nanti yang ingin berkontribusi, dan juga menampilkan logo-logo calon sponsor yang sudah ingin bekerja sama dengan event organizer. Nah, dalam membuat desain, kita perlu mendalami segmen pasar event. Misal, jika event yang diadakan adalah untuk golongan usia 30 tahun, maka komposisi warna-warna yang digunakan dalam desain berupa warna-warna seperti pastel, gitu ya. Sebaliknya, jika memang target event itu untuk khalayak anak-anak, maka carilah gambar yang sesuai dengan imajinasi anak-anak. Kita akan bermain warna, bermain animasi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh publikasi yang dapat Anda gunakan untuk mempromosikan kegiatan yang akan Anda selenggarakan. Ada poster coming soon, ada poster acara, ada spanduk, ada tiket, wall of fame, dan juga jangan lupa sertifikat. Jika sertifikat itu memang Anda janjikan kepada peserta yang akan berkontribusi dalam kegiatan yang Anda selenggarakan. Nah, selanjutnya adalah tugas 4, seperti yang sudah saya kemukakan di pertemuan 3, bahwa ada 2 proposal yang harus Anda kerjakan. Pertama adalah proposal untuk sponsor, yang kedua adalah proposal event yang akan dikumpulkan kepada dosen. Proposal event yang akan dikumpulkan kepada dosen adalah proposal dalam bentuk lengkap, gitu ya, beserta dengan media publikasinya, anggaran budgeting yang terdiri dari 3 hal, yaitu dari cost before event, cost during event, dan cost after event. Semuanya harus
eksekusi dengan jelas di sana, sampai dengan rundown, cue card, kemudian daftar pengisi acaranya siapa saja, kepanitiaan siapa saja, itu harus Anda buat di proposal event. Nah, seperti ini. Jadi mulai dari sekarang sudah Anda tentukan desain publikasi yang akan Anda gunakan untuk mempromosikan kegiatan Anda, terkhusus bagi teman-teman yang sudah mengajukan TOR dan TOR-nya sudah saya ACC, kemudian Anda sudah membuat budgeting, lanjut kepada proposal untuk sponsor dan proposal untuk dosen. Silakan dibaca ketentuannya seperti yang sudah tertulis di PPT ini. Demikian yang saya ingin saya sampaikan pada pertemuan 6 ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Salam sehat selalu dan tetap produktif berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.